Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Pratama Said. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 75 Kelompok 3 tahun 2025. Unit kerja saya saat ini di KSOP kelas 1 Ambon dengan jabatan penilik keleklotan kapal. Dalam agenda 3 ini, kami diberi tugas untuk mengidentifikasi isu dalam pelaksanaan tugas. Adapun jabatan saya yaitu penilik keleklotan kapal mempunyai uraian tugas sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pemeriksaan, di mana pemeriksaan ini dilaksanakan secara menyeluruh sebagai dasar penilaian untuk kapal dikatakan layak berlayar atau tidak. Yang kedua, penilikan. Penilikan dalam arti memantau kepatuhan kapal tersebut apakah memenuhi keleklotan kapal. Yang ketiga, ada pengujian. Menguji fungsi atau sistem untuk memastikan performa, keandalan, dan keselamatan kapal. Terkait isu yang biasa saya temui dalam melaksanakan tugas, saya mau mengangkat 3 isu. Yang pertama, belum adanya database pengarsipan dokumen ISPS Code secara digital di kantor KSOP kelas 1 Ambon. Di era teknologi digital masa kini, kita dapat memanfaatkan teknologi digital tersebut untuk melakukan pengarsipan dokumen agar lebih efektif dan efisien. Namun, hal ini belum diterapkan secara maksimal di kantor KSOP kelas 1 Ambon, terkhususnya pengarsipan dokumen ISPS Code. Tentunya ini akan berdampak jika kita tidak segera menerapkannya. Adapun dampak yang bisa terjadi yaitu: pertama, peningkatan risiko keamanan dalam hal pengarsipan dokumen. Tanpa pemanfaatan teknologi digital, maka dokumen tidak tersimpan dengan baik, karena dokumen semakin banyak bertambah dan akan memakan banyak tempat. Selain itu, dokumen juga rentan hilang dan rusak jika terlalu lama disimpan. Kedua, penurunan efektivitas pengawasan. Kurangnya penggunaan teknologi ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam pengawasan, meningkatkan risiko kejahatan, penyelundupan, dan pelanggaran hukum. Yang kedua isu yang mau saya angkat adalah kurangnya pemahaman awak kapal mengenai pentingnya penerapan ISPS Code di pelabuhan. Sering saya temui awak kapal yang kurang memahami pentingnya penerapan ISPS Code di pelabuhan, beserta pada fasilitas pelabuhan, dan sehingga bisa saja terjadi insiden di atas kapal dan berdampak pada keamanan pelabuhan dan fasilitas pelabuhan. Selain itu, jika terjadinya insiden ini, maka dipastikan akan ada kerugian yang dialami. Dan isu yang terakhir adalah pencemaran lingkungan di wilayah perairan pelabuhan. Isu pencemaran lingkungan, baik itu sampah atau limbah, sudah menjadi permasalahan di beberapa wilayah Indonesia, baik itu sampah atau limbah yang berbahaya ataupun tidak. Hal ini tentu mengganggu secara visual, terlebih ekosistem di laut. Kebiasaan buruk masyarakat serta kurangnya tindakan dari pemerintah setempat mengakibatkan pencernaan di laut, terutama di wilayah pelabuhan. Dampak yang terjadi jika isu ini tidak terselesaikan. Yang pertama, kerusakan ekosistem. Yang kedua, penyakit dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, penurunan kualitas hidup. Dari ketiga isu tersebut, saya akan mendalami salah satu isu di mana untuk menentukannya melalui metode USG, yakni urgency, seriousness, dan growth. USG adalah salah satu metode untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk isu pertama, tingkat urgensinya tidak terlalu mendesak, maka dari itu nilai 4. Untuk keseriusan pun kategorinya tidak terlalu mendesak, nilai 4. Sama halnya dengan perkembangan isu, nilai 4.
Untuk isu kedua, tingkat urgensinya tidak terlalu mendesak, nilai 4. Untuk tingkat keseriusannya, saya pikir sangat mendesak, maka dari itu nilai 5. Dan perkembangan isu tidak terlalu mendesak, jadi nilai 4. Dan isu yang terakhir, tingkat urgensinya mendesak walaupun tidak terlalu, nilai 4. Keseriusan isu ini cukup mendesak, nilai 3. Dan perkembangan isunya tidak terlalu berkembang, jadi saya kasih nilai 4. Setelah melakukan metode WSG ini, kita bisa melihat isu yang prioritas atau akan ditindaklanjuti berdasarkan nilai yang tertinggi, dan nilai tertinggi jatuh ke isu nomor 2, yaitu kurangnya pemahaman awak kapal mengenai pentingnya penerapan ISP Code di pelabuhan. Untuk menentukan faktor penyebab pada isu ini, kami melakukan analisis diagram fishbone. Terdapat 2 faktor, yaitu main, di mana ini merujuk pada masalah kemampuan atau dari awak kapal tersebut yang kurang adaptif dan pelatihan terkait ISP Code. Faktor kedua adalah metode, merujuk pada proses yang diterapkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan merujuk pada hasil diagram fishbone tersebut, maka gagasan kreatif yang akan dilakukan untuk menyelesaikan isu ini adalah meningkatkan pemahaman awak kapal mengenai penerapan ISP Code di pelabuhan dengan menggunakan flyer. Untuk media flyer ini yang saya gunakan adalah media WhatsApp yang berfungsi mengirimkan flyer, di mana flyer tersebut berisikan modul dan link video YouTube serta link Google Form terkait pemahaman ISP Code. Dan selanjutnya ada media YouTube untuk penayangan video tersebut. Kenapa saya memilih media YouTube? Karena di YouTube ini bisa dilihat semua orang selain orang yang mendapatkan link video tersebut. Yang terakhir ada Google Form. Google Form berfungsi sebagai pengumpul feedback setelah menonton video tersebut, sekaligus sebagai post test untuk mengukur tingkat pemahaman awak kapal tersebut. Untuk implementasi gagasan kreatif ini, saya menyusun ada 6 tahapan dan akan dilaksanakan dalam 2 bulan ke depan. Yang pertama, berkoordinasi dengan atasan. Koordinasi ini dilakukan untuk meminta masukan atau arahan terkait pelaksanaan gagasan kreatif ini. Dilaksanakan pada minggu pertama pada September. Yang kedua, mempelajari peraturan yang berlaku terkait penerapan ISP Code, serta mempelajari kode tingkat keamanan yang ada pada peraturan ISP Code. Dilaksanakan pada minggu kedua September. Yang ketiga, membuat flyer terkait penerapan ISP Code, yaitu video, penyusunan modul, dan Google Form, di mana Google Form tersebut mengandung assessment. Dilaksanakan pada minggu ketiga. Yang keempat, mereview hasil flyer terkait penerapan ISP Code. Pereviewan ini berfungsi untuk mengetahui apakah flyer siap disebarkan atau didistribusikan. Dikerjakan pada minggu keempat pada September. Yang kelima, jika flyer sudah dinilai siap, maka saya akan melakukan sosialisasi dan menyebarkan link flyer. Dan terakhir ada evaluasi, dilaksanakan minggu terakhir pada Oktober. Dengan tahapan implementasi ini, diharapkan isu yang saya angkat bisa terpecahkan dan bermanfaat bagi semua orang, termasuk pribadi saya sendiri. Demikian presentasi terkait identifikasi isu dalam pelaksanaan tugas yang bisa saya paparkan. Mohon saran dan masukan jika presentasi ini banyak kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.